halo pemirsa RCTV, apa kabarnya? Anda di hari ini, saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Jujuk Tajuk. Dan program ini merupakan kerjasama Radar Cirebon TV dengan Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon, Lembaga Seni Budaya dan Muslimin Indonesia Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, tadi Anda saksikan di layar kaca RCTV tentang alunan kesenian wayang Purwa Wisesa Sejati pimpinan dalang Elang Agung Wijaya Karsa. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini saya hadirkan sejumlah narasumber untuk membedah apa yang tadi Anda saksikan di layar kaca RCTV. Di sebelah saya pemirsa ada Elang Agung Wijaya Karsa, Divisi Seni Pertunjukan Les Bumi PCNU Kabupaten Cirebon. Apa kabarnya Kang Elang? Alhamdulillah baik. Oke, iya terima kasih ya. Nih kemudian di sebelah Kang Elang ini pemirsa ada Ki Sudarso Warsinto, Ketua Pepadi Persatuan Pedalangan Indonesia Kabupaten Cirebon. Apa kabarnya juga nih Kang Darso, biasa dipanggil dengan Ki Dalang. Ya, apa kabarnya Ki Dalang? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah hadir di acara Jujuk Tajuk. Dan saya langsung ke Ki Dalang ya. Tadi kita bersama-sama juga saksikan ya bagaimana tadi pagelaran kesenian khas Cirebon yaitu wayang Purwa Wisesa Sejati. Ki Dalang berkaitan dengan sisi histori ya, bisa Anda saksikan, bisa Anda jelaskan pertunjukan tadi itu menjelaskan tentang apa sih gitu? Silakan Ki Dalang. Kalau saya amati tadi yaitu ceritanya cerita penyebaran agama Islam yang ada di kerajaan Tiongkok gitu ya. Jadi ceritanya penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Pada waktu itu punya tugas menyebarkan, mengislamkan daerah Tiongkok itu ya. Sehingga dia ketemu dengan Raja Tiongkok dan salah satunya Raja Tiongkok tadi punya anak putri namanya Ong Tin itu ya. Terus dia ditanyakan di tes itu ya Sunan Gunung Jati sama rajanya itu pura-pura ngandung. Tetapi kan itu pura-pura. Padahal itu hanya sebagai ujian. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Sunan Gunung Jati menyatakan bahwa dia itu mengandung karena Allah itu ya. Ternyata setelah Sunan Gunung Jati pulang dari tanah Cina, negeri Cina itu ya. Putri Ong Tin benar-benar mengandung. Sehingga dia minta pertanggungjawaban dan datang ke Amparan Jati yaitu di Cirebon, Gunung Jati itu langsung diperistri oleh Sunan Gunung Jati. Itu ceritanya itu ya. Cerita kesimpulan tadi ya. Kesimpulan tadi. Oke, saya masih ke Ki Dalang ya berkaitan sisi histori. Kalau kita tarik ke belakang, ini bagaimana sih sejarah wayang di Cirebon itu? Silakan. Jadi kita tarik ke belakang ya. Itu setelah zamannya para wali, itu ada pertemuan para wali, sidang yaitu di daerah Demak, Kerajaan Demak itu ya. Pada waktu itu rajanya Raden Patah itu. Setelah para wali mendapat mandat untuk menyebar agama Islam yang ada di tanah Jawa, ada sebagian wali tugasnya di Jawa bagian kulon itu ya. Ternyata di antaranya para wali itu condong kepada seni wayang. Salah satu wali itu adalah Sunan Kalijaga, yaitu putra Tuban, Raden Said. Setelah dia bertemu pada waktu sejarah lakon itu ya, bertemu dengan Prabu Dharma Kesuma, itu serah terima jimat layang Kalimasada itu ya. Artinya layang itu surat, kali itu dua, sada itu sadat. Setelah dia membedah sadat itu, dia merasa bertanggung jawab untuk menyebar agama Islam. Dan salah satu media yang cocok untuk penyebar agama tersebut adalah wayang. Contoh, di dalam seni wayang itu menggambarkan Pandawa 5 jadi rukun Islam. Ditambah Krishna 1 rukun iman. Itu ya ditambah gending apa segala itu nanti ada falsafahnya itu. Baik, itu dari sisi histori. Saya ke dalang muda nih, Kang Elang Agung Wijaya Karsa dari Divisi Seni Pertunjukan Les Bumi
ya, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Kabupaten Cirebon, PCNU Kabupaten Cirebon. Kang Elang, berkaitan dengan tadi yang Anda dendangkan ya, alunkan. Nah itu tadi diceritakan oleh Kidalang berkaitan dengan sisi historisnya. Dan kalau kita berbicara tentang tadi ya, itu apa sih yang menjadi sisi lain, dalam artian potret lain, sejarah lain dari yang tadi Anda mainkan itu, yang Anda alunkan itu, apa gitu? Ya, tadi itu yang saya pertunjukkan itu adalah seni wayang kulit, Seni wayang kulit, oke? tapi dengan cerita yaitu cerita babat. Seharusnya ini cerita ya wayang babat, tapi dengan menggunakan media wayang kulit purwa. Iya, Nah kemudian apa, Anda tadi kan ini seharusnya cerita babat gitu ya. Iya. Nah ini Anda kolaborasi tadi ya. Iya, betul. Nah kenapa demikian? karena di sini juga untuk fasilitas juga belum memadai dan saya juga berkreasi gimana caranya bisa menampilkan wayang babat tapi menggunakan wayang kulit purwa. Dari sejak zaman dulu juga ada wayang itu. Itu ya. Iya, Dan tadi Anda juga alunkan ada syahadat gitu ya, ada Iya. puji-pujian Betul. gitu. Nah itu melambangkan apa sih gitu? ya Meng- karena Heeh. kesenian wayang ini adalah cara untuk syiar agama Islam. Kalau zaman dulu mungkin tidak terlalu seperti kami melantunkan sholawat. Mungkin zaman dulu kan masih agama Hindu. Tetapi ingin melihat wayang harus bersahadat, bayarnya itu. Nah sekarang kan alhamdulillah sudah mayoritas Islam. Jadi kita beranikan, kita kampanyekan sholawat untuk menjunjung baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma sholli Wasallam. alaihi. Dan tadi secara tidak langsung Anda menyebutkan bahwa itu merupakan hasil adaptasi atau modifikasi dari bentuk kesenian pra-Islam gitu. Ya, betul. Ini ciptaan para wali. Kesenian ini bukan semata-mata untuk dinikmati, tapi mengandung banyak makna dan filosofi di dalam alunan, di dalam alat-alat tersebut, bermakna semuanya. Itu ya. Dan kembali saya ke Kidalang ya, Sudarso Warsinto, Kang Darso atau Kidalang. Ini kan di Jawa juga banyak ya kesenian-kesenian wayang yang lain. Apa sih sisi perbedaan antara wayang kulit Cirebon dengan yang lain, dengan daerah lain maksud saya? Jadi menurut falsafah kita, kalau wayang Jawa, yang dikatakan Jawa itu Jawa Timur, Jawa Tengah itu ya, itu 70% condong kepada hiburannya, itu ya. Kalau wayang Cirebon itu condong kepada dakwanya, Kepada dakwanya, syiarnya ya. syiarnya. Makanya kalau kata Ki Mantap Sudarsono, kalau wayang Cirebon itu wayang dakwah, benar-benar dakwah. Karena di dalam satu alunan apa itu menjurus kepada syariat agama Islam. Kalau di sana 70% menjurus kepada hiburannya, itu goro-goronya itu ya. Nah, di sisi itu kelainan daripada wayang Cirebon itu pertama dilihat dari wandak wayang. Wandak wayang itu berbeda. Kalau di sini mengutamakan wandak wayang itu wandak wayang keratonan Wayang atau keratonan. tradisi. Kalau Ya. Cirebon itu. Ya, kalau di sana kolaborasi itu. Jadi itulah. Dan juga perbedaan gending di sini, gending itu semua ada falsafah arti itu. Ada makna filosofi, ada filosofi ya. Filosofinya ada semua itu. Jadi tidak lepas daripada syariat agama Islam yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga dibantu oleh Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang, Sunan Kudus yang semua termasuknya di dalamnya itu. Oh baik. Kembali saya ke Kang Elang nih. Kang Elang, yang Iya, tadi Anda alunkan itu ya dengan rekan-rekan yang lain ya, dengan dalang yang lain. Itu banyaknya anak-anak muda gitu. Apa Betul. tujuan Anda itu? Tujuan saya ingin terus dilestarikan untuk harus banyak regenerasi. Karena saya juga di Cirebon ini sangat prihatin. Banyak nayaganya itu kebanyakannya itu pengrawitnya sudah tua-tua. Sekarang saya Regenerasi? alhamdulillah kita rangkul anak-anak muda untuk terus-menerus menjadi regenerasi. Dan kita juga berkolaborasi dengan alunan sholawat dan musik-musik
yang modern. Itu sebagai cara untuk kaum milenial itu bisa menikmati. Karena saya cukup prihatin, terkadang wayang anak muda tidak mau menonton karena dibilang kuno. Ketinggalan zaman Ketinggalan gitu ya. zaman. Sebetulnya tidak. Malah saya bangga, alhamdulillah di Cirebon itu punya kesenian wayang. Karena kesenian wayang itu lebih bermanfaat dan lebih banyak filosofi daripada keparat-paratan itu yang menurut saya karena saya yang suka. Tapi gimana caranya saya juga mengajak untuk semuanya, ayo setidaknya kita harus mengenali budaya asli leluhur kita. Kita jangan lupakan. Itu ya. Iya. Baik, kembali saya ke Ki Dalang. Ada sebuah buku yang menarik ya, itu yang ditulis oleh Paul Steng. Itu seorang orang barat yang mengkaji kebudayaan Jawa. Dia menulis bahwa ada rasa ya dalam kebudayaan Jawa terutama di wayang. Nah, ini yang membedakan Anda tadi menjelaskan itu bahwa antara Jawa dengan Cirebon mungkin perbedaannya di situ. Jadi Atau gini. seperti apa? Tapi tahan dulu nih, Ki Ya. Dalang dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Jujuk Tajuk akan segera kembali sesaat lagi.